Baik, selamat pagi. Saya atas nama Nikita Surugalang dengan NIM 2005100296 dari Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen Universitas Mercu Buana. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen koperasi, studi kasus pelayanan pada koperasi barang siap pakai di Kota Blitar. Oke, kita akan masuk dalam latar belakang. Di sini ada latar belakang, bisa dilihat di slide. Di Indonesia, pengenalan koperasi memang dilakukan oleh dorongan pemerintah. Bahkan sejak pemerintahan penjajahan Belanda telah dimulai diperkenalkan gerakan koperasi dideklarasikan sebagai suatu gerakan sejak tanggal 17 Juli 1947. Melalui Kongres Koperasi di Tasikmalaya, pengalaman di tanah air kita lebih unik karena koperasi yang pernah lahir dan telah tumbuh secara alami di zaman penjajahan. Kemudian setelah kemerdekaan diperbaharui dan diberikan kedudukan yang sangat tinggi dalam penjelasan Undang-Undang Dasar. Atas dasar itulah kemudian dilahirkan berbagai penafsiran sebagai hasil perkembangan koperasi. Paling tidak dengan dasar yang kuat tersebut, sejarah perkembangan koperasi di Indonesia telah mencatat 3 pola pengembangan koperasi. Oke, kita next. Koperasi yang telah lahir di Kota Blitar ini berdiri sejak tahun 1997 dengan jumlah anggota saat ini sebanyak 26 anggota dan jumlah nasabah sebanyak 491 nasabah yang terdapat di daerah Blitar sendiri. Koperasi tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak koperasi yang bergerak di bidang jasa pelayanan barang siap pakai yang ada di Kabupaten Blitar dan sekitarnya. Koperasi yang didirikan oleh Ibu Rahmawati Kasim tersebut telah berdiri sejak tahun 1972. Oke, next kita akan masuk dalam visi dan misi pelayanan barang siap pakai. Di sini memiliki visi menjadi koperasi unggul, berdiri, yang mampu membangun serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan anggota. Yang kedua yaitu memiliki misi, yang pertama, menghimpun dana dari anggota dalam bentuk tabungan sebagai modal untuk penyelenggaraan usaha penyediaan jasa dan kebutuhan yang dikelola secara mandiri dan amanah. Yang kedua, memiliki misi meningkatkan tali persaudaraan, loyalitas, dan kebersamaan di antara sesama anggota koperasi dan perusahaan. Dan adapun juga bidang usaha operasi yang itu dalam penjelasan koperasi dalam bidang usaha perlu mengadakan perbaikan dan peningkatan kinerja. Yang pertama yaitu sistem pengendalian, pencatatan, dan pelaporan inventory. Yang kedua, sistem dan prosedur pengadaan barang. Yang ketiga, pelayanan karyawan koperasi kepada pelanggan atau anggota koperasi. Yang keempat, pelayanan barang siap pakai yang sesuai dengan keinginan konsumen. Oke, next kita masuk dalam struktur sistem organisasi koperasi. Nah, di sini kita bisa lihat sistem organisasi koperasi, mulai dari rapat anggota, disusun dengan dewan pengurus, ketua, sekretaris bendahara, dan badan pengawas, manajer cabang, wakil manajer cabang. Di sini dari wakil manajer cabang ada divisi keuangan, divisi administrasi, dan divisi marketing. Oke, next kita akan masuk dalam masalah koperasi simpan pinjamnya. Adapun masalah-masalah yang dihadapi oleh koperasi ini, yang pertama yaitu koperasi saat ini kurang diminati. Seperti harga barang di koperasi lebih mahal dibandingkan harga pasaran masyarakat, menjadi enggan untuk membeli barang koperasi karena harga yang lebih mahal dibandingkan pasar. Yang kedua, koperasi sulit berkembang. Koperasi sulit berkembang disebabkan oleh banyaknya faktor, yaitu biasa disebabkan dari sumber daya manusia yang kurang dan makin
banyak persaingan yang mempunyai usaha seperti yang sedang dijalani koperasi ini. Yang ketiga yaitu keterbatasan modal. Pembangunan koperasi perlu dilanjutkan karena pembangunan ini sangat perlu singkat dan memerlukan cukup banyak waktu dan ketentuan serta konsisten dalam pelaksanaan untuk mengatasi semua masalah muncul seperti masalah kemiskinan, jumlah pengangguran yang semakin tinggi. Yang keempat yaitu ketidakmampuan pengurus dalam sumber daya manusia. Ketidakpuasan anggota koperasi terhadap kinerja pengurus koperasi akan menimbulkan konflik apabila tidak secepatnya diselesaikan. Ada beberapa penyebab mengapa kinerja pengurus koperasi tidak sesuai dengan yang diharapkan, yaitu salah satunya yaitu kurangnya kesadaran anggota koperasi yang mengangsur hutangnya yang telah jatuh tempo. Oke, next kita masuk dalam keperluan koperasi. Adapun keperluan yang saat ini yaitu membuat promosi, yaitu dengan cara membuat promosi, mengenalkan kepada masyarakat luas akan suatu produk atau jasa, sehingga dengan cara begitu dapat membuat orang tertarik untuk menggunakan produk atau jasa tersebut. Atau bisa juga menjadi mengenalkan pada masyarakat akan ada orang baru yang tertarik untuk menjadi anggota. Dengan begitu apabila anggota bertambah, maka otomatis dalam keuangan koperasi semakin banyak dan usahanya akan semakin berkembang. Terus yang kedua yaitu keperluan teknologi informasi, yaitu dengan adanya teknologi informasi ini dapat mempermudah anggota koperasi dalam mengakses data secara mengelola atau menginput data koperasi. Oke, kita akan masuk dalam penerapan 7 prinsip koperasi. Yang pertama yaitu keanggotaannya bersifat sukarela. Prinsip ini mengandung arti bahwa untuk menjadi anggota koperasi tidak boleh dipaksakan, jadi atas kesadaran diri sendiri. Yang kedua yaitu prinsip pengelolaan dilakukan secara demokratis. Pengelolaan di sini tidak terbatas pada manajemen saja, namun meliputi pengawasannya. Setiap anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam koperasi. Hak mengusulkan, hak mengoreksi, dan hak bertanya tentang pengelolaan koperasi, serta sekaligus untuk dipilih dan memilih menjadi pengurus pengawas. Oke, next ketiga yaitu prinsip pembagian. Ini dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing. Anggota adalah penggunaan jasa koperasi tersebut. Yang keempat yaitu prinsip pemberian balas jasa, terbatas modal yang dimiliki anggota. Di sini anggota adalah memiliki koperasi yang sekaligus sebagai pemanfaatan jasa. Modal yang disetorkan kepada koperasi pada dasarnya untuk melayani anggota, dan dari pelayanan koperasi diharapkan mendapatkan nilai dari pendapatan yang dikurangi biayanya. Yang kelima yaitu prinsip pendidikan. Keberhasilan koperasi berkaitan erat dengan kualitas yang baik dan berwawasan luas. Dari semua ini, apakah pada level anggota, pengurus, pengawas, dan tentunya pengelolaan beserta karyawan. Jadi semua sama rata. Kerjasama antara koperasi. Bidang usaha koperasi bermacam-macam. Ada yang usahanya sama, ada pula bidang usahanya yang beraneka. Masing-masing usaha tersebut disadari bahwa kemampuan antara satu koperasi dengan kemampuan koperasi lain tentunya tidak sama. Oke, kita akan masuk dalam blok rekomendasi inovasi, organisasi, dan sumber daya manusia. Dalam masa sekarang ini, koperasi barang siap pakai tidak boleh ketinggalan jauh.
Koperasi ini harus memanfaatkan teknologi informasi. Sekarang ini yang dimana dapat menuangkan ide kreatif dan inovatif. Hal ini guna meningkatkan kualitas dan kemudahan dalam pelayanan. Secara sederhana koperasi ini harus memiliki dan mengaktifkan website yang ada, media sosial yang aktif dan dapat diakses dengan mudah oleh anggota, calon anggota dan masyarakat. Segala informasi tentang koperasi secara kelembagaan dan usaha bisa diakses dengan mudah secara online sehingga koperasi bisa mulai berdasarkan produksi dan jasa secara online. Rapat anggota ketahunan ini dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan media elektronik seperti telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya. Jadi salah satu contohnya rekomendasi dari sini juga kami menggunakan koperasi simpan pinjam Mitra Abadi. Dan ini salah satu contohnya. Nah, selanjutnya yaitu rekomendasi bisnis model Kanvas KSP. Yang pertama yaitu ada customer segments, merupakan salah satu pelopor koperasi barang siap pakai yang berada di wilayah Blitar. Akan melayani, ini di sini fungsinya akan melayani lapisan masyarakat yang berdiri dari anggota koperasi, warga lingkungan sekitar, dan masyarakat lainnya yang mengetahui keberadaan koperasi ini. Yang kedua yaitu value proposition, memberikan berbagai layanan untuk membantu memenuhi kebutuhan konsumen. Yang ketiga yaitu channels, memiliki sarana interaksi, diantaranya adalah dengan dibuatnya WhatsApp group sehingga dapat menjangkau di antara konsumen pelayanan barang siap pakai. Selanjutnya yaitu customer relationship, cara menjaga hubungan dengan baik dengan konsumen dengan membuat WA group dan menginformasikan produk, melakukan pemesanan, komunikasi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu revenue streams, mendapatkan keuntungan kerjasama dengan beberapa mitra atau koperasi yang ada dengan membagikan hasil. Selanjutnya yaitu key resources, mempunyai sumber daya berupa pengurusan koperasi yang berjumlah 11 orang, penasihat jumlah 3 orang, dan pengawasan jumlah 3 orang, dan aset sebesar terbesar koperasi pelayanan barang siap pakai adalah anggota aktif. Oke, selanjutnya itu key aktivitas, melayani barang kebutuhan masyarakat. Pembayarannya bisa melalui pembayaran listrik, telepon, PPP, BPJS, dan lain-lain. Memperbaiki sistem manajemen dan pelayanan dengan adanya delivery, service gratis, penambahan plafon pinjaman, dan juga mendirikan koperasi Mart sebagai upaya pengembangan bidang usaha. Yang selanjutnya yaitu key partners, memiliki ikatan kerjasama dengan perusahaan lain, diantaranya dengan BRI Syariah dan lain-lainnya. Yang terakhir yaitu kostruktur. Kostruktur menggambarkan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk mengoperasikan suatu model bisnis. Oke, kita masuk dalam rekomendasi visi. Rekomendasi visinya yaitu sejalan dan perkembangan yang terjadi di masa sekarang, permasalahan yang muncul di koperasi pelayanan, barang siap pakai di Kota Blitar sangat beragam. Karena itu, koperasi pelayanan barang siap pakai di Kota Blitar mempunyai visi yaitu koperasi unggul dan mandiri yang mampu membangun serta meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan. Next yaitu perencanaan strategi, yaitu yang diantaranya intensifikasi pendidikan anggota. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban serta potensi anggota, selain kerjasama antara koperasi, bentuk kemitraan, dan jaringan usaha, koperasi di mana yang lemah dengan yang kuat.
harus melakukan transportasi digital, layanan digital kebutuhan konsumen anggota, belanja dan promosi untuk secara online. Tingkatkan transaksi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan koperasi, dan yang terakhir melibatkan pengawasan oleh anggota selaku pemilik sekaligus menggunakan jasa dalam pengelolaan koperasi. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata atau pengucapan kalimat yang tidak sesuai dengan Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.